Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM 0515839998 dari program studi Teknologi Pendidikan semester 4 Universitas Terbuka. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, yang dimana tutor atau dosen pengampu Bapak Suryo Prabowo. Langsung saja kita menjawab tugas 3, yang dimana kita disuruh memberi kesimpulan pada materi-materi yang telah kita pelajari pada sesi-sesi yang lalu. Langsung saja saya menjawab. Kesimpulan materi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Yang pertama, sejarah mencatat bahwa berbagai media dari yang sederhana sampai yang modern telah digunakan pada pembelajaran seperti media cetak, radio, dan audiovisual pada awal tahun 900-an yang lalu. Pada tahun 1990, seiring perkembangan komputer mengantarkan munculnya e-learning dan online sebagai pembelajaran berbasis internet. Konsep teknologi pembelajaran berbasis internet pada tahun 1970 berubah menjadi teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan pada tahun 2018. Konsep dasar pendidikan jarak jauh berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan berbagai macam definisinya. Hal ini menyebabkan para pakar mendeskripsikan ciri pokok pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama, keterpisahan jarak antara orang belajar dengan sumber belajar, termasuk pengajar. Yang kedua, penggunaan media menjadi penghubung keterpisahan jarak. Yang ketiga, tatap muka dengan frekuensi yang terbatas. Yang keempat, peserta didik dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan media yang dapat diakses olehnya. Yang kelima, strategi pembelajaran PJJ berbeda dengan tatap muka. Yang keenam, PJJ melahirkan keahlian dalam sistem pembelajaran. Dan yang terakhir, pengelolaan PJJ sama dengan industri, di mana produksi massal namun penggunaannya bersifat individu. Untuk menyelenggarakan PJJ perlu memperhitungkan 3 faktor, yaitu faktor pendorong terjadinya PJJ, faktor hambatan, kelebihan dan keterbatasan, faktor kelebihan dan pembelajaran online. Berbagai terminologi PJJ menunjukkan beragamnya variasi pendekatan pembelajaran yang digunakan. Terminologi tersebut meliputi online e-learning, electronic e-learning, cyber e-learning, visual e-learning, sinkronus dan asinkronus, distributed e-learning, hybrid dan blended e-learning, dan mobile e-learning. Variasi praktek penting dalam PJJ yang mencakup pendidikan terbuka jarak jauh atau PJJ, modus pembelajaran tunggal dan lengkap, belajar mandiri, teacher center, dan learning center. Teknologi pendidikan berkontribusi terhadap penyelenggaraan PJJ melalui pendekatan sistem dalam memecahkan masalah. PJJ mulai dari analisis, mengidentifikasi berbagai penyebab, dan menentukan solusi yang dapat mengatasi masalah, khususnya dalam pengembangan bahan pembelajaran yang memiliki macam-macam karakteristik. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas, baik tingkat makro maupun mikro, melibatkan proses sistematis secara prosedural. Proses pengembangan sistem pembelajaran dalam teknologi pendidikan digunakan atau diterapkan dalam menentukan model peluncuran PJJ yang diidentifikasi 5 macam model, yaitu peluncuran konvensional, peluncuran berbasis komputer, peluncuran berbasis internet dan intranet, peluncuran blended e-learning, dan terakhir peluncuran internship dan monitoring. Pemilihan model disesuaikan dengan karakteristik peserta didik,
dan setting lingkungan pembelajaran yang tersedia. Penggunaan desain pembelajaran dalam pengembangan dengan bahan pembelajaran PJJ dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri dengan mengadaptasi model dan sistem instruksional. Sistem oleh Dick and Carey. Sebagai suatu sistem PJJ mempunyai berbagai subsistem dasar yang terdiri dari peserta didik, proses dan strategi, interaksi pembelajaran, sertifikasi akreditasi, dan lulusan yang kompeten. Manajemen bahan pembelajaran dari persiapan pengembangan, reproduksi dan distribusi, aplikasi teknologi pendidikan dan PJJ pada masa mendatang akan berbaur dalam berbagai fungsi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan variasi akses internet, maka bahan pembelajaran perlu dibuat bervariasi, yaitu konvensional, blended, dan fully online. Sekian tugas 3 ini saya buat. Apabila ada kesalahan atau cara bicara saya yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.